Pada video sebelumnya, saya telah mengulas mengenai implementasi dari data mining menggunakan algoritma a priori. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit mengenai implementasi dari metode decision tree menggunakan algoritma C45. Pada kasus kali ini yaitu untuk melakukan klasifikasi karakteristik kepribadian. Nah, yang sebelumnya dengan metode C45 atau algoritma C45 telah saya ulas mengenai implementasi algoritmanya untuk melakukan prediksi ya. Nah, ini adalah yang versi pertama yang pernah diulas, yaitu implementasi data mining untuk prediksi. Nah, pada kesempatan ini implementasi data mining untuk klasifikasi. Tentunya dua hal ini adalah sesuatu yang sangat berbeda sekali pada tujuannya. Yang pertama untuk prediksi dan yang kali ini untuk klasifikasi. Sedangkan metodenya sama, kita gunakan metode pada data mining dan algoritma C45. Berikut ini adalah halaman dari aplikasinya, halaman utama. Di sini terdapat halaman siswa, adalah siswa yang melakukan klasifikasi. Nantinya data siswa akan digunakan untuk login ke sistem dan melakukan beberapa proses dari aplikasi. Tapi kita tidak mengulas mengenai siswa ini terlebih dahulu. Kita langsung ke data yang perlu disiapkan. Dalam hal ini studi kasusnya untuk melakukan klasifikasi karakteristik kepribadian siswa. Tentunya data yang perlu kita siapkan adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai karakteristik. Jadi siswa di sini dituntut untuk melakukan kuesioner. Jadi data yang kita siapkan adalah data kuesioner. Di sini sudah terdapat 40 data berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Dan data ini telah disiapkan pada filenya data kuesioner. Berikut adalah data kuesioner dalam format Excel. Data ini perlu digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya oleh siswa. Oke, kita hapus dulu data yang ada. Pada halaman kuesioner, kita import data kuesioner yang telah disiapkan pada halaman folder database. Data kuesioner yang pertama, lalu open dan import data. Sudah berhasil di sini sebanyak 40 data. Oke, setelah adanya data kuesioner, kita perlu melakukan mining dari data ini. Lalu klik data mining di halaman C45, klik data mining. Di sini kita harus mengimport data real ataupun data kelas asli yang telah diisi oleh siswa terhadap soal yang telah ada atau data soal kuesionernya. Di sini adalah data soal kuesioner yang barusan kita import. Lalu kita import lagi data siswa dan hasil kuesionernya. Di sini telah disiapkan. Jadi agar kita tidak menginput data berulang kali sebanyak 100 data, maka saya telah menyiapkan hasil kuesioner tersebut dalam bentuk Excel. Kita hapus dulu data mining ini. Kita beranggapan di sini bahwa siswa telah melakukan kuesioner. Nah, yang saya maksud data kuesioner adalah data hasil mining, yaitu jawaban dari kuesioner tersebut yang telah diisi oleh siswa. Di sini jumlah datanya sama dengan jumlah data siswa, yaitu 100 data ya, 100 siswa beserta dengan jawabannya, jawaban kuesioner. Nah, ini adalah bentuk formatnya. Jika teman-teman ingin mengembangkan aplikasi ini ke kasus lain, ini bisa dirubah datanya.
Oke, kita import kembali data hasil kuesioner yang nomor 2 yang saya namakan di sini data kuesioner. Open dan upload. Oke, berhasil sejumlah 100 data. Oke, dari hasil ini maka kita bisa melakukan proses mining. Kita lakukan proses mining dengan mengklik proses mining, lalu terbentuklah hasil dari proses mining ini, dimana di sini menjelaskan jumlah datanya 100, jumlah karakteristik siswa dengan jenis sanguin 37, karakteristik dengan jenis koleris 14, lalu karakteristik dengan jenis melankolis 18 dan phlegmatis 31. Jadi totalnya di sini adalah 100 data. Dan jenis karakteristik juga terdapat di sini 4 jenis ya. Di sini sudah dimasukkan keempatnya, di mana siswa yang memiliki karakteristik sanguin berjumlah 37 dan seterusnya. Dan berikut ini adalah hasil dari perhitungannya secara manual yang juga ditampilkan di aplikasi. Jadi aplikasi ini bukan hanya untuk melakukan klasifikasi dan menemukan hasil, tetapi juga menampilkan proses dari perhitungan manual. Yang bisa teman-teman lihat di sini telah melakukan proses sebanyak 100 data siswa. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita lihat untuk tahap selanjutnya, yaitu pada halaman C45 diklik lalu dilihat pohon keputusan. Di sini dari hasil mining tersebut maka mendapatkan pohon keputusan. Terbentuknya pohon keputusan ini atau role ini dengan adanya data kuesioner, yaitu jawaban yang dipilih ataupun yang dijawab oleh siswa. Setelah terbentuknya pohon keputusan ini sejumlah 33 role, maka kita bisa melakukan proses ataupun melakukan pengujian role. Di sini terdapat 33 role yang terbentuk dari 4 jenis karakteristik dan 100 data siswa. Oke, setelah itu kita uji role, klik uji role. Di pengujian role kita perlu melakukan uji coba terhadap data-data yang telah ada, dan di sini saya juga sudah menyiapkan data uji. Nah, teman-teman juga perlu menyiapkan data uji. Ini adalah data jawaban yang harus kita uji apakah sesuai dengan data kelas asli. Ini disebut dengan data pengujian. Formatnya juga sama dan jumlahnya juga sama, yaitu 100 data. Kita coba. Di sini kita hapus dulu data uji yang telah ada. Ini data uji yang lama yang telah saya import sebelumnya, jadi kita harus gunakan data uji yang telah ada yang baru. Oke, berhasil. Di sini juga sudah terinput 100 data siswa. Untuk mendapatkan hasil kita lakukan proses perhitungan akurasi. Nah, berikut ini adalah hasilnya, di mana di sini menjelaskan bahwa yang pertama terdapat nama siswa, jenis kelamin, usia, sekolah, lalu ada jawabannya. Jawaban A sebanyak 19, jawaban B 4, jawaban C 5, jawaban D 12, dan menjelaskan kelas asli. Nah, kelas asli ini hasilnya karakteristik siswa ini adalah sanguin ya. Jadi kelas asli ini sanguin didapat dari data kuesioner beserta jawabannya. Ini adalah data kelas asli yang didapat dari siswa itu sendiri pada saat melakukan kuesioner. Hasilnya sanguin. Nah, sedangkan di kelas hasil pada data pengujiannya juga sama hasilnya, yaitu sanguin, di mana hasil ini
benar, yaitu ketepatannya benar terdapat pada roll nomor 30. Ini dia kesimpulannya, sanguin. Jadi siswa ini telah memiliki ketepatan yang benar untuk klasifikasinya, yaitu sanguin. Dan begitu juga untuk siswa selanjutnya juga sama, ketepatannya sanguin. Dan di sini terdapat hasil yang tidak cocok, di mana hasil klasifikasinya siswa ini adalah siswa yang memiliki karakteristik plekmatis pada hasil data asli, sedangkan pada hasil pengujian ternyata hasilnya koleris, jadi salah ya, tidak tepat, sehingga data dari siswa ini untuk hasil pengujiannya salah. Oke, di sini juga terdapat data yang salah pada pengujian roll. Dari total 100 pengujian, maka jumlah prediksinya 100, jumlah yang tepat 98, dan jumlah yang tidak tepat 2 data, di mana tingkat akurasi dari sistem ini mendapatkan nilai sejumlah 98% dan tidak akurat 2%. Nah, di sini kita menggunakan 2 jenis bentuk pengujian. Yang pertama, pengujian secara keseluruhan. Nah, dari hasil data kuesioner ini sebanyak 20 data kuesioner, soal kuesioner kita uji dengan membentuk roll. Di sini roll ini terbentuk dari adanya data mining. Ini dia, yaitu data hasil kuesioner yang dilakukan siswa atau disebut dengan data aslinya. Maka terbentuklah roll atau pohon keputusan. Nah, dari pohon keputusan ini kita lakukan uji coba roll dengan 2 jenis cara untuk melakukan uji coba. Yang pertama, dengan mengimport data yang telah disiapkan seperti yang kita lakukan barusan ini. Saya telah menyiapkan data kuesioner. Ini adalah data dari siswa itu sendiri pada kelas asli yang melakukan kuesioner. Atau teman-teman bisa melakukan uji roll dengan cara manual. Di sini adalah dengan cara yang otomatis sekaligus pengujian data sejumlah 100 data. Maka di sini teman-teman bisa melakukan pengujian secara manual, yaitu dengan satu persatu. Di sini adalah hasil pengujian yang dilakukan satu persatu tanpa harus mengimpor, yaitu pengujian yang dilakukan secara mandiri oleh siswa itu sendiri. Nah, di sini saya buatkan halaman siswa di mana siswa dapat melakukan kuesioner. Di sini sudah ada 3 data siswa yang terdaftar, dan 3 siswa ini telah melakukan kuesioner dengan hasilnya sebagai berikut. Nah, berikut adalah hasil kuesioner siswa yang telah dilakukan sejumlah 3 orang siswa, di mana siswa pertama mendapatkan hasil koleris, di mana ID roll-nya 2. Jadi koleris ini terdapat pada roll nomor 2. Begitupun selanjutnya, kita coba untuk melakukan kuesioner secara mandiri tanpa harus mengimport data. Sekali lagi saya katakan bahwa pengujian yang kita lakukan secara keseluruhan tadi untuk 100 data kita lakukan secara otomatis, secara bersamaan. Ini adalah datanya, data yang telah kita lakukan pengujian secara bersamaan sejumlah 100. Nah, sekarang kita lakukan pengujian satu persatu, dilakukan oleh siswa yang telah terdaftar. Kita daftarkan dulu satu siswa, user 4. Usianya anggap saja 20 ya. Negeri. Nah, di sini namanya user 4 dan username-nya user 4. Saya telah membuat di sistem ini bahwa untuk passwordnya sama dengan username. Nah, di sini kita simpan. Oke, data siswa user 4 telah tersimpan. Kita akan coba login dengan data siswa ini.
Passwordnya juga sama dengan username. Nah, setelah itu siswa ini dapat melakukan klasifikasi, di mana ia akan diberikan beberapa pertanyaan, yaitu soal kuesioner yang telah kita siapkan pada sistem tadi yang telah kita import sebanyak 20. Nah, berikut ini adalah bentuk kuesioner yang dilakukan oleh siswa sebanyak 40 ya, mohon maaf saya salah, sebanyak 40 data soal. 40 data soal kuesioner ya, benar 40. Kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dari adanya kuesioner ini maka didapatlah karakteristik siswa seperti apa dari pohon keputusan yang telah dibangun tadi ya. Oke, kita coba untuk submit. Nah, di sini hasil klasifikasinya karakteristik kepribadian siswa ini adalah koleris, tetapi kita tidak tahu hasil ini terdapat pada pohon keputusan nomor berapa ya, tapi hanya menjelaskan hasilnya saja. Klasifikasinya Anda sudah melakukan klasifikasi, artinya satu siswa hanya boleh melakukan satu kali pengujian ataupun satu kali melakukan kuesioner untuk mendapatkan karakteristik kepribadiannya. Di sini hasilnya koleris. Kita akan coba login di halaman admin kembali dan melihat hasilnya. Di sini sudah tersimpan ya, user 4. Hasilnya koleris dan terdapat pada role nomor 2. Mari kita lihat role nomor 2 di halaman C45, lalu pilih pohon keputusan. Nah, ini dia role yang nomor 2, koleris. Kita telah melakukan pengujian data dengan dua jenis pengujian. Yang pertama dengan melakukan pengujian secara langsung semuanya 100 data dengan sistem mengimport data, dan yang kedua yang kita lakukan yaitu login sebagai user ataupun pengguna ataupun siswa pada kasus ini barusan dengan hasilnya koleris. Nah, diuji pohon keputusan ini sudah terdapat 101 data ditambah dengan 100 data yang kita uji secara bersamaan tadi. Sudah terdaftar user 4, hasilnya koleris. Mungkin demikian saja bentuk implementasinya dari klasifikasi karakteristik kepribadian siswa dengan metode dan algoritma C45. Yang terpenting di sini saya akan jelaskan ulang. Yang pertama adalah data kuesioner, di mana data ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa pada saat melakukan klasifikasi. Jadi kita coba login dulu sebagai siswa user 4 ya yang telah dibuat tadi. Nah, tujuan adanya data kuesioner ini agar siswa dapat melakukan klasifikasi dan melakukan kuesioner di halaman aplikasi secara manual yang telah kita praktekkan barusan ini, dimana hasilnya koleris. Dan setelah adanya data kuesioner, maka kita perlu data mining ataupun data hasil kuesioner. Ini data hasil kuesioner yang telah saya siapkan untuk dilakukan pengujian. Jadi data ini digunakan untuk melakukan pengujian. Tapi jika kita tidak ingin menyiapkan data kuesioner ataupun data uji ini, maka user harus melakukan klasifikasi secara manual, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan melakukan klasifikasi tadi. Jadi ada dua jenis tahap pengujian role. Yang pertama dengan mengimport data yang telah kita siapkan, yaitu data yang nomor 2 ini, data kuesioner, atau melakukan kuesioner secara manual pada halaman aplikasi. Tetapi untuk melakukan kuesioner, siswa tersebut harus terdaftar dulu sebagai pengguna di aplikasi ini. Di sini sudah terdapat 4 pengguna. Demikianlah implementasi dari algoritma C45. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Aplikasi ini bisa dikembangkan kembali untuk penyesuaian dengan studi kasusnya.
Di sini saya sudah memberikan format data yang perlu diimpor jika memang data yang teman-teman gunakan itu banyak ya. Jadi semuanya bisa diimpor. Tetapi jika ingin manual, proses manual dalam melakukan pengujian, maka yang dilakukan adalah menginput jawaban dari kuesioner masing-masing siswa di halaman siswa. Jadi kita daftarkan satu persatu nama siswa di sini. Dan siswa tersebut dapat melakukan login ke sistem dan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu sejumlah 40 pertanyaan kuesioner. Oke, saya kira hanya itu saja untuk implementasi dari data mining kali ini menggunakan algoritma C45. Silakan dikembangkan kembali. Saya sangat berharap ada teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi ini ke studi kasus lain. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan pada review kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan terima kasih.